Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa lagi ya untuk materi logika algoritma, yaitu pada pertemuan ketiga yang membahas mengenai flowchart atau diagram alur. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu ada definisi flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart ini adalah diagram alur, ya, nama lainnya, yang merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan juga hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini biasanya dinyatakan dengan simbol. Dan setiap simbol ini biasanya menggambarkan proses tertentu, di mana antar proses ini biasanya digambarkan dengan garis penghubung. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan flowchart. Apa sebenarnya tujuan kita membuat flowchart? Nah, tujuan kita untuk membuat flowchart yaitu untuk menceritakan satu proses di mana proses ini berisi penyelesaian masalah, yaitu dengan cara yang sederhana, terurai dengan rapi dan jelas, dan menggunakan teknik simbol atau gambar yang standar. Kemudian, fungsi dari flowchart itu sendiri apa saja? Oke, fungsi dari flowchart yang pertama yaitu sebagai planning project baru. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengatur alur kerja. Yang ketiga yaitu untuk membuat atau memodelkan prosedur bisnis. Yang keempat, membuat dokumentasi dari setiap proses. Kemudian yang kelima, yaitu untuk menjelaskan algoritma. Dan yang keenam, yaitu untuk memprediksi proses. Sedangkan untuk jenis-jenis flowchart sendiri, ini ada 5 macam. Yang pertama, itu ada yang namanya sistem flowchart. Ya, atau flowchart system. Nah, ini adalah suatu bagan yang menggambarkan dari alur kerja atau sesuatu yang sedang dikerjakan pada suatu sistem, yaitu secara keseluruhan. Selain itu juga menjelaskan berbagai urutan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian, yang kedua, sistem flowchart ini biasanya terdiri dari data yang mengalir dari sistem serta proses yang mentransformasikan data tersebut. Sehingga data dan proses di dalam flowchart system ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Ya. Jadi kalau online ini bisa langsung dihubungkan melalui komputer, sedangkan kalau offline ini tidak dihubungkan langsung dengan komputer. Contohnya seperti pada mesin tik, kemudian kalkulator, dan juga mesin kasir. Kemudian jenis yang kedua itu ada yang namanya flowchart program. Flowchart program ini adalah satu bagan yang menggambarkan secara detail langkah demi langkah dari proses program. Di mana bagan alir program itu biasanya sengaja dibuat berdasarkan diversifikasi bagan alir sistem. Nah, untuk bagan alir program sendiri itu ada 2 macam, yaitu ada bagan alir logika program dan ada bagan alir program komputer terinci. Di mana fungsi dari bagan alir logika program itu biasanya untuk menggambarkan dari setiap langkah di dalam program komputer secara logika. Dan biasanya untuk bagan alir logika program
Ini disiapkan oleh seorang analis sistem. Yang ketiga, itu ada flowchart skematik. Nah, yang dimaksud dengan flowchart skematik, ini sebenarnya mirip dengan bagan alir sistem, ya, di mana fungsinya yaitu untuk menjelaskan berbagai prosedur di dalam sistem. Nah, kalau dilihat dari perbedaannya, pada alir skematik, selain menggunakan berbagai simbol, bagan alir sistemnya, dia juga menggunakan beberapa gambar komputer serta tools-tools lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu bahwa gambar di sini itu adalah untuk memudahkan di dalam berkomunikasi terhadap orang yang kurang paham dengan penggunaan simbol, ya. Sehingga dengan menggunakan gambar-gambar ini diharapkan lebih memudahkan, terutama dalam memahami, ya. Meskipun dengan menggunakan gambar-gambar ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat itu ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen sendiri ini adalah bagan alir yang menjelaskan arus dari laporan dan juga dari beberapa formulir serta tembusan-tembusannya. Nah, pada flowchart ini biasanya menggunakan berbagai macam simbol yang sama dengan flowchart di atas, ya, yaitu bagan alir sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu ada yang namanya flowchart proses. Nah, kalau flowchart proses, ini adalah teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis dari setiap langkah selanjutnya pada suatu prosedur atau sistem. Ya, di mana fungsi dari flowchart proses ini biasanya digunakan oleh seorang perekayasa industrial, yaitu untuk mempelajari dan juga mengembangkan dari berbagai proses manufacturing. Ya. Sedangkan untuk analisis sistemnya, flowchart ini biasanya digunakan untuk menelusuri alur dari suatu laporan atau form secara efektif. Kemudian selanjutnya ada macam diagram alur. Nah, untuk diagram alur sendiri ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya diagram alur sistem. Nah, ini adalah bagan yang memperlihatkan ukuran prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu. Di mana diagram alur sistem ini biasanya menggambarkan hubungan antar suatu file dengan file yang lain dan juga media yang dipakai untuk setiap file. Ya. Kemudian yang kedua ada diagram alur program. Nah, untuk diagram alur program ini adalah bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Di mana kegunaannya yang pertama biasanya sebagai langkah awal pembuatan program, dan yang kedua yaitu sebagai urutan proses di program supaya menjadi lebih jelas. Nah, untuk kaidah umum di dalam pembuatan diagram alur sendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu tidak ada rumus ya atau patokan yang bersifat mutlak. Kemudian yang kedua, ini merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer. Dan untuk diagram alur sendiri, yang nantinya akan dihasilkan itu bisa bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lain. Nah, untuk 3 bagian utama di dalam pengolahan, ini meliputi yang pertama, itu ada input.
ya, di mana yang diinput itu adalah bahan yang masih mentah. Nah, bahan yang masih mentah ini nanti akan melalui suatu proses, di mana setelah proses itu terjadi akan memperoleh output, ya, atau bahan jadi. Nah, untuk urutan dasar pemecahan suatu masalah pada pengolahan data dengan komputer, ini ada beberapa. Yang pertama, yaitu dimulai dengan start, ya. Di mana start ini biasanya isinya adalah instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Nah, kemudian yang kedua ada read. Nah, kalau read ini isinya yaitu instruksi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses. Nah, proses sendiri ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Kemudian yang keempat, yaitu ada write, yaitu berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Ya, jadi kegiatan tadi itu nanti akan direkam. Dan yang terakhir, yaitu ada end. Fungsinya adalah untuk mengakhiri kegiatan pengolahan data. Selanjutnya, ada anjuran penyusunan diagram alur. Ya. Ini ada hal-hal yang perlu dianjurkan ya. Yang pertama yaitu hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Dan jangan menggunakan logika yang berbelit, ya, sehingga jalannya proses itu akan menjadi lebih singkat. Yang kedua, jalannya proses itu digambarkan dari atas ke bawah, ya, dan biasanya diberikan tanda panah untuk memperjelas. Kemudian anjuran yang ketiga yaitu sebuah flowchart itu harus diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Kemudian ada beberapa simbol-simbol flowchart yang perlu kita tahu atau yang biasa sering dipakai. Yang pertama ada kategori flow direction symbol, yaitu biasanya digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, ini yang biasa digunakan. Di sini ada 3 ya. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu namanya simbol offline connector. Fungsinya yaitu untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar per halaman yang lain. Ya. Kemudian yang kedua ini namanya simbol konektor. Yaitu simbol untuk keluar atau masuk suatu prosedur ya atau proses di dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi kalau beda halaman itu pakainya yang ini ya, tapi kalau masih dalam satu halaman pakainya yang ini. Kemudian untuk simbol communication link ini gambarnya kayak petir ya sebenarnya. Nah, ini adalah simbol transmisi untuk informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Simbol yang kedua itu ada yang namanya processing symbol. Nah, ini fungsinya adalah untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan di dalam suatu prosedur. Yang pertama ada simbol kayak persegi panjang ya. Ini namanya simbol proses. Fungsinya ini untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh satu komputer. Kemudian yang kedua ini ada simbol manual operation. Nah, ini adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ya, jadi yang atas yang melakukan komputer, yang bawah bukan komputer. Itu bedanya. Kemudian, nah, ini ada gambar kayak belah ketupat, ini namanya simbol decision, yaitu simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau suatu aksi. Selanjutnya ini ada simbol predefined process, ya bentuknya seperti segi 6 ini. Fungsinya adalah
Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah lambang dari simbol terminal. Nah, ini biasanya digunakan sebagai permulaan atau akhir dari suatu program. Nah, yang ketiga itu ada input-output simbol. Ya, ini biasanya untuk menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Ya, di mana ini ada gambarnya seperti jajaran genjang. Ini dikenal dengan istilah simbol input-output. Ya, fungsinya simbol ini untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian untuk gambar yang ini, yang nomor 2, atau biasa dikenal dengan istilah simbol magnetic tape unit. Nah, ini fungsinya untuk menyatakan input yang berasal dari pita magnetik, ya, atau output disimpan ke dalam pita magnetik. Dan yang ketiga, ini adalah simbol punch card, ya. Nah, ini biasanya untuk menyatakan input yang berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Nah, untuk contoh penggunaan flowchart sendiri, yang pertama misalnya ada simbol terminator. Nah, ini adalah simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Ya, biasanya itu ada kata-kata start, ya, atau bisa begin, atau bisa mulai. Dan untuk mengakhiri biasanya kita tulis dengan stop, ya, atau end, atau selesai. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada awal, ada akhir, ya, ada start, ada end, ada mulai, ada selesai. Nah, untuk contoh penggunaan simbol input-output, ya, ini biasanya untuk memasukkan satu nilai proses, ya, atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Nah, jadi misalnya inputnya apa? Ya, misalnya inputnya A, maka ketika setelah diproses akan muncul outputnya juga A. Kemudian untuk simbol proses, nah ini biasanya digunakan untuk memproses suatu data, ya, atau perhitungan, di mana biasanya lebih banyak berisi rumus-rumus. Ya, ini contohnya. Ya. Kurang lebih contohnya seperti ini, jadi dalamnya berisi rumus. Selanjutnya adalah simbol decision, tadi yang bentuknya seperti belah ketupat. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan satu data dan memiliki keluaran pilihan true atau false, ya, benar atau salah, ya atau tidak. Nah, contohnya seperti gambar ini, ya. Jika I, ya ini jika I-nya ini lebih besar, ya, dari 5, maka akan mengalir ke arah kanan, ya. Jadi lebih besar ini, I-nya itu lebih besar dari 5, maka dia akan mengalir ke kanan. Nah, tapi kalau I-nya itu tidak lebih besar dari 5 atau lebih kecil, maka dia akan mengalirnya ke bawah. Jadi ada pilihan. Ya. Kemudian ada macam-macam struktur flowchart. Yang pertama itu ada namanya struktur sequence atau urut. Nah, ini adalah satu struktur program di mana setiap baris program itu akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, seperti ini bagiannya, ya. Ini yang ini makan struktur sequence atau urutan. Jadi dari program baris pertama kalau sudah selesai baru kedua, kemudian lanjut ketiga. Ya, ini. Jadi dari flowchart itu mula-mula pemroses itu akan melaksanakan instruksi dari baris program pertama dulu nih.
Nah, kemudian kalau sudah selesai baru ke baris program kedua. Nah, jadi kalau sudah selesai, nah baru ketiga. Selama belum selesai dia tidak akan berganti. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai semua baru dia akan berhenti. Ya. Contohnya, misal yaitu mencari luas persegi panjang. Ya. Maka untuk flowchart-nya kita pakai mulai ya. Mulai kemudian kita masukkan baca panjang ya. Baca panjangnya berapa nilainya? Misalnya baca panjangnya 4. Oke. Jadi nanti di inputan adalah 4. Kemudian baca lebar. Baca lebarnya berapa? Misalnya 2. Ya, jadi panjangnya 4, lebarnya 2. Nah, setelah dimasukkan, kemudian dia akan menghitung. Ya, menghitung yaitu mencari luas persegi panjang. Berarti rumusnya adalah panjang dikali lebar. Maka tadi baca panjangnya 4, baca panjang lebarnya 2, maka 4 dikali 2. Nah, setelah melalui perhitungan, 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Maka di sini akan muncul hasilnya, outputnya, yaitu luas sama dengan 8. Nah, setelah ditampilkan, maka program akan selesai. Nah, ini contoh untuk yang pertama, yaitu yang namanya struktur sequence. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya struktur branching atau percabangan. Nah, ini adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi itu akan diproses atau tidak. Nah, pengujian kondisi ini akan dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang disediakan. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya. Jadi pada pemrograman penyeleksian nanti ya ini menggunakan pernyataan bool ya, di mana nanti bisa menghasilkan nilai benar atau nilai salah. Ya. Nah, biasanya sebuah pernyataan pemilihan itu terdiri dari operan-operan yang dihubungkan dengan operator relasi dan digabungkan dengan operator logika. Ya, jadi misalnya di sini ada mulai, kemudian masukkan kondisinya. Kalau kondisi 1 ini bernilai benar, ya, maka dia akan lanjut ke kondisi 2. Nah, kalau di kondisi 2 dia juga bernilai benar, ya, atau sesuai, maka dia akan melakukan perintah 1. Ya, perintah 1 akan dilakukan, kemudian setelah dilakukan maka akan selesai. Nah, kalau pada saat mulai di kondisi 1, ya, itu sesuai, maka dia lari ke kondisi 2. Tapi di kondisi 2 dia tidak sesuai, nah, maka akan melakukan perintah yang kedua. Ya, sedangkan untuk kondisi 1 itu tidak sesuai, maka dia akan lari ke kondisi 3. Ya. Nah, ketika di kondisi 3 sesuai, nah maka dia akan melaksanakan perintah ketiga. Tapi ketika tidak sesuai, maka dia larinya ke perintah 4. Ya, ini yang dimaksud dengan struktur branching. Ya, jadi ini adalah sistem seleksi, ya, sesuai atau tidak. Ya. Oke, untuk branching sendiri ini macam-macam, ya, bentuknya. Yang pertama itu ada yang namanya if sederhana, ya. Nah, untuk bentuk if sederhana ini menggunakan if, syarat, dan instruksi, ya. Di mana pada bentuk if sederhana instruksi itu akan dikerjakan apabila syarat yang diuji bernilai benar. Ya, jika syarat yang diuji bernilai salah, maka tidak ada instruksi yang akan dikerjakan. Sebagai contoh ya, ini misalnya dimulai ya, kemudian ada syarat. Nah, kalau syaratnya memenuhi, maka instruksinya akan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan selesai. Tapi ketika masuk ke sini syaratnya tidak memenuhi, maka tidak ada proses.
ya. Langsung selesai. Itu menggunakan tipe if sederhana. Bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya. Misalnya diketahui seorang siswa dikatakan lulus apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Maka kalau dibuat flowchart-nya, nah, di sini ya, menggunakan mulai, kemudian baca nilai siswa. Ya. Nilai siswa berapa? Ya. Misalnya nilai siswanya 80. Maka di sini masukkan 80. Nah, masuk ke 80, kemudian di sini ada decision, ya. Nah, penyeleksian. Kemudian apakah 80 itu lebih besar atau sama dengan 60? Ya, 80 lebih besar dari 60? Ya, maka dia akan ke kanan. Nah, kalau iya, maka nanti akan diproses, yaitu siswa tersebut lulus. Maka akan tercetak kalau si siswa ini lulus. Tapi ketika kita memasukkan, misalnya pada nilai siswa ini nilainya 40, ya, maka pada saat decision 40 lebih besar sama dengan 60, ya. Apakah 40 itu lebih besar atau sama dengan 60? Jelas tidak, ya. 40 itu lebih kecil, maka tidak akan diproses, ya. Maka lari ke sini kemudian selesai. Nah, ini contoh yang menggunakan if sederhana. Ya, jadi dari flowchart di atas bisa dijelaskan bahwa setelah nilai siswa dimasukkan, maka akan diuji apakah nilai siswa itu lebih besar atau sama dengan 60. Apabila benar, maka akan dicetak siswa tersebut lulus, kemudian selesai. Jika tidak, maka langsung selesai tanpa adanya proses. Kemudian tipe yang kedua, yaitu ada if then else. Ya, bentuk umumnya yaitu if, dilanjutkan, ya ini ada syaratnya, kemudian then, instruksi 1, else, instruksi 2. Ya. Nah, pada bentuk ini itu ada dua kemungkinan pilihan yang akan dikerjakan berdasarkan hasil pengujian. Di mana jika syarat yang diuji bernilai benar, maka instruksi 1 yang dikerjakan. Tapi jika syarat yang diuji nilainya salah, maka instruksi 2 lah yang nanti akan dikerjakan. Ya, digambarnya seperti ini. Ya, mulai. Nah, misalnya syaratnya apa? Kalau memenuhi syarat, nah, maka akan ke kanan. Yaitu instruksi 1 nanti yang diproses. Setelah diproses, selesai. Tapi ketika masuk, kemudian syarat tidak memenuhi, ya, kita pilih ke bawah nih, tidak memenuhi ya. Maka yang akan dilakukan adalah instruksi yang kedua. Nah, setelah instruksi kedua dilaksanakan, maka akan selesai. Ya, jadi ini memilih di antara dua pilihan. Sebagai contoh, sama seperti tadi ya. Nih. Diketahui seorang siswa dikatakan lulus jika nilainya lebih besar sama dengan 60. Dan jika nilainya kurang dari 60, maka siswanya tidak lulus. Nah, maka kalau dibuat ke dalam flowchart, nah ini ya, sama seperti tadi. Mulai, kemudian kita baca nilai siswa. Nilai siswanya berapa? Tadi nilai siswanya 80. Maka nilai masuk ke decision ya, nilai siswa 80 itu lebih besar sama dengan 60. Ya, maka akan tercetak siswa tersebut lulus. Ya, setelah tercetak maka akan selesai. Kemudian yang kedua, kita masukkan lagi membaca nilai siswa. Misalnya nilainya 40. Nah, apakah 40 itu lebih besar sama dengan 60? Tidak. Ya, maka kalau tidak, itu akan melakukan instruksi cetak siswa tersebut tidak lulus. Ya, setelah tercetak maka selesai. Ya, ini tadi bedanya antara menggunakan if ya dengan if then else. Dari flowchart di atas dapat dijelaskan bahwa setelah nilai siswa itu dimasukkan, maka akan diuji. Apakah nilai siswa itu lebih besar ataukah sama dengan 60? Jika benar, maka akan dicetak siswa tersebut lulus. Ya, kemudian selesai. Tapi jika tidak, maka akan dicetak siswa tidak lulus. Ya, kemudian selesai.
Nah, yang ketiga, tipe yang ketiga ini ada yang namanya if bersarang atau nested if. Nah, kalau ini bentuk umumnya cukup banyak ya. Nah, pilihannya banyak ini. Kalau tadi cuma 2, nah kalau ini pilihannya cukup banyak. Pada bentuk ini terdapat banyak kemungkinan pilihan yang akan dikerjakan, yaitu berdasarkan hasil pengujian di mana proses pengujiannya yaitu apabila syarat 1 yang diuji bernilai benar, maka instruksi 1 yang dikerjakan. Jika syarat 1 yang diuji bernilai salah, nah, maka syarat 2 diuji. Nah, jika syarat 2-nya bernilai benar, maka instruksi 2 yang dikerjakan. Tapi kalau syarat 2 nilainya salah, maka syarat 3 yang diuji. Jika syarat 3 bernilai benar, maka instruksi 3 yang dikerjakan. Tapi jika syarat 3 bernilai salah, maka syarat M yang diuji. Dan jika syarat M bernilai benar, maka instruksi M yang dikerjakan. Dan begitu seterusnya. Ya, jika tidak ada syarat yang terpenuhi, maka instruksi N lah yang nanti akan dikerjakan. Nah, nih, ya, ini gambarannya. Jadi misalnya kita mulai, kemudian ada syarat. Kalau syarat memenuhi, ya syarat 1 memenuhi, maka instruksi 1 yang akan dikerjakan. Ya, selesai. Kemudian kalau syarat 1 tidak memenuhi, berarti dia akan lari ke syarat 2. Kalau syarat kedua ini memenuhi, berarti instruksi 2 yang dikerjakan. Tapi kalau di syarat 2 tidak memenuhi, berarti lari ke syarat 3. Syarat 3 sesuai, yang dikerjakan instruksi 3. Tapi ketika syarat 3 tidak sesuai, maka masuk ke syarat M. Ya. Syarat M memenuhi, maka instruksinya ke instruksi M. Tapi kalau syarat M tidak memenuhi, maka yang dilaksanakan adalah instruksi N. Setelah itu baru selesai. Ya, ini bedanya tadi if then else dengan nested if. Ya, jadi pilihannya cukup banyak. Tuh. Sebagai contoh ini misalnya, ya, buat algoritma dan flowchart untuk menghitung konversi nilai siswa, input berupa nama siswa dan nilai berupa nilai angka. Hasil akhirnya itu adalah berupa nilai huruf. Hasil konversi dengan aturan. Apabila nilai angkanya lebih besar sama dengan 80, maka nilai hurufnya A. Kemudian kalau nilai angkanya lebih besar sama dengan 70, maka yang muncul hurufnya adalah B. Ya. Nah, apabila nilai angkanya lebih besar sama dengan 60, nah yang muncul adalah huruf C. Sedangkan kalau nilai angkanya lebih besar sama dengan 50, maka yang muncul huruf D. Dan yang terakhir, apabila nilai angkanya lebih kecil dari 50, maka yang akan muncul adalah huruf E. Nah, ini algoritmanya ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau dibuat flowchart-nya, nah seperti ini. Ya. Nah, pada bentuk if bersarang ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika suatu syarat sudah terpenuhi, maka syarat lain yang ada di bawahnya tidak perlu diuji lagi. Ya. Misalnya, ya, nih, nilai angka yang diinputkan misalnya adalah 90. Oke, sebagai contoh misalnya 90 baca nama ya. Misalnya nama Abi nilai 90 ya. Maka di sini kita masukkan nilai 90 lebih besar atau sama dengan 80 ya. Ya, 90 itu lebih besar dari 80. Maka akan muncul nanti hurufnya A. Ya, kemudian masuk ke sini, maka akan dicetak namanya, berarti akan muncul Abi, nilainya adalah 90. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau satu saja sudah memenuhi, ya, kemudian selesai, yang lain tidak perlu diproses, ya. Jadi hanya memenuhi yang diproses. Kemudian contoh lagi, misal kita mulai, kita masukkan, misalnya nama Uki, ya, nilainya adalah 50. Nah, nilainya 50 misal.
50. Kemudian kita masukkan sini. Apakah nilai angkanya 50 itu lebih besar dari 80? Tidak. Nah, kalau tidak berarti kita turun ke bawah. Nah, kita lihat lagi. Apakah 50 lebih besar dari 70? Tidak. Maka ke bawah lagi. Nah, nilai ini ya, 50 lebih besar sama dengan 60? Tidak. Ya, maka ke bawah lagi. Nah, di sini apakah nilai 50 itu lebih besar sama dengan 50? Ya. Ya, maka nilainya akan muncul D. Ya, maka di sini akan dicetak namanya Abi, nilainya adalah D. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak memenuhi dia akan terus ke bawah, tapi kalau sekali sudah memenuhi, sudah. Yang lain ini tidak perlu diproses. Ya, ini untuk contoh yang menggunakan if besaran atau nested if. Oke, selanjutnya ini ada beberapa latihan, silahkan dicoba dikerjakan, ya, dan juga ada tugas mandiri. Nah, ini latihan yang pertama yaitu diberikan flowchart sebagai berikut. Jika di input gross itu sama dengan 10, maka hasil nanti yang akan tercetak itu berapa? Ya. Jadi ini kalian tinggal tulis hasilnya berapa, ya. Kemudian yang kedua, yaitu diberikan flowchart sebagai berikut. Jika nilai R yang diinput adalah 20, maka nilai yang tercetak pada variabel keliling itu berapa? Ya. Nah, ini misalnya P-nya 3,14. Nah, R-nya. R-nya berapa? Di sini R-nya 20. Berarti kalau dimasukkan 20, nah, kemudian masuk proses. Ya. Kemudian 2 dikali, nih, P. P ini sudah diketahui 3,14. Ya. P ini adalah nilainya konstan. Konstan itu adalah tetap. Jadi tidak akan berubah. Nah, di sini 3,14. R-nya berapa? 20. Nah, berarti nanti hasilnya berapa? Ya. Kemudian latihan yang ketiga, yaitu diberikan flowchart sebagai berikut. Hasil yang tercetak pada bilangan tersebut adalah berapa? Nah, kalau ada flowchart seperti ini, maka bilangan yang tercetak itu berapa? Silahkan dianalisa. Ya. Kemudian latihan yang keempat, yaitu diberikan flowchart sebagai berikut. Jika di input nilai 70, maka keterangan yang tercetak adalah, nah, sini, ya. Lalu nanti yang tercetak apa? Ya, silakan dicoba dan dianalisa. Kemudian latihan yang kelima, diberikan flowchart sebagai berikut. Hasil yang tercetak pada variabel bil, ya, atau bilangan. Nah, ini berapa? Ya, ini untuk nomor 5. Nah, kemudian untuk tugas mandiri, nah, tugas mandiri ada 3 soal, yaitu membuat flowchart, ya. Jadi dibuat flowchart, namanya flowchart itu seperti ini, ya, jangan salah. Yang pertama yaitu diketahui 4 bilangan, 20, 60, 40, dan 100. Yang diminta, buatlah flowchart atau diagram alir untuk mendapatkan nilai terbesar di antara keempat bilangan tersebut. Nah, dari soal ini diminta dibuat ke dalam bentuk flowchart. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah flowchart atau diagram alir untuk menghitung jumlah suku pada deret angka berikut. Ya. Yang pertama, S sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. Kemudian yang kedua, S itu sama dengan 2 plus 5 plus 10 plus 17 plus 26 plus 37. Dan yang ketiga yang diminta adalah buatlah algoritma dari flowchart ini. Nah, dari flowchart ini diminta dibuat algoritmanya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau disuruh bikin flowchart, berarti buatnya yang seperti ini. Tapi kalau disuruh membuat algoritma, berarti buatlah seperti pada pertemuan pertama. Ya, berarti dari sini, dari flowchart dibuat kata-katanya. Ya, menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa kamu sendiri. Ya. Oke, itu untuk tugas di pertemuan ketiga. Ya, silahkan dicoba dan dikerjakan, ya, dianalisa yang benar, ya. Jadi jangan asal.
Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, pada materi flowchart ya. Nah, nanti kita lanjut di materi berikutnya ya, yaitu untuk minggu depan di pertemuan keempat ya. Materinya kalau tidak salah itu mengenai branching atau percabangan. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.